kuat dan betul-betul cepat merespon aspirasi rakyat di daerah terkait infrastruktur jalan utama yang rusak seperti di Kota Siantar dan daerah lainnya. 10. Menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN. 11. Menuntut agar rakyat banyak diberikan akses seluas-luasnya untuk pengenyam pendidikan tinggi dengan biaya murah. 12. Menuntut agar para oligarki batubara yang berbisnis di area Marunda yang debunya merusak sistem pernapasan warga Marunda segera dihentikan. 13. Menuntut agar seluruh tindakan represif terhadap warga yang seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya segera dihentikan. 14. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mengambil sikap patriotik terlibat dengan kesadaran penuh menata ulang politik dan ekonomi Indonesia yang rusak sudah terlalu parah dan sistematis. 15. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, aktivis 98 dan lain-lainnya dari berbagai elemen menyatakan sikap tegas bahwa saat ini terjadi pengkhianatan terhadap reformasi dan akan aksi dimulai dari tabur bunga duka cita ditunggu reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022. 16. Menyerukan kepada seluruh elemen yang di daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk aksi menyuarakan aspirasi pada tanggal 13 sampai 17 Mei 2022. 17. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademis, aktivis, buruh, petani, kaum profesional, nelayan, emak-emak, dan lain-lain, seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk aksi nasional serentak dalam aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei dan seterusnya sampai benar-benar rakyat memperoleh kemenangan sejati berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup pelajar, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat. Cibubur, 12 Mei 2022, Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia, KRL KKN. Baik, terima kasih. Itulah pernyataan sikap yang telah digagas dan juga dibentuk oleh kita semua sebagai Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia, yang memang keseluruhan tuntutan dan juga pernyataan sikap kita dari poin 1 hingga poin terakhir itu merupakan kumpulan dari aspirasi ataupun juga kumpulan dari data-data yang dibawa oleh kawan-kawan ataupun abang-abang kita yang memang hadir dalam Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup pemuda! Hidup! Hidup mama yang melawan! Hidup! Dan kita sebagai Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia menyatakan bahwa terkhusus saya dan kawan-kawan sebagai mahasiswa, kita menempatkan alma mater adalah bukan penyekat antara mahasiswa dengan pelajar, antara mahasiswa dengan masyarakat, antara mahasiswa dengan komponen-komponen dan elemen-elemen yang lainnya. Maka dari itu, sebagai bentuk kita bersama, sebagai bentuk komitmen kita bersama bahwa alma mater bukan pembatas dengan masyarakat, mari kita angkat tangan kita semua untuk kita suarakan sumpah kita, sumpah rakyat Indonesia dan sumpah solidaritas. Sumpah rakyat Indonesia! Sumpah rakyat Indonesia! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Tanah air satu! Tanah air satu! Tanpa penindasan! Tanah air tanpa penindasan! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Bangsa yang satu! Bangsa yang satu! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bangsa yang gandul akan keadilan! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Bangsa satu! Bangsa satu! Bangsa kebenaran! Bangsa kebenaran! Tanpa kemunafikan! Bangsa tanpa kemunafikan! Bangsa hancurkan oligarki! Bangsa hancurkan oligarki! Sumpah solidaritas! Sumpah solidaritas! Kami adalah satu! Kami adalah satu! Tidak perbedaan di antara kami! Tidak ada perbedaan di antara kami! Dan kami tak akan pernah mengenal kata menyerah! Kami tidak pernah! Hidup mahasiswa! Hidup! Pemuda! Hidup! Rakyat Indonesia! Hidup! Hidup pelajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di dalam press release tadi dikatakan bahwa acara ini dalam tekanan. Saya dan tim advokasi
menyatakan itu benar dan fakta adanya. Bahwa semenjak awal-awal kita mau masuk ke area sini, bahwa kita sudah mulai dalam tekanan. Dengan diawali betapa sulitnya kita mau masuk di area dan masuk kepada aula serta penginapan. Hampir 5-6 jam kita tertahan di luar dan kami cukup kewalahan, kesusahan, dan merasa dirugikan. Ini kenapa? Ini sudah tanda-tanda bagaimana suatu koordinasi, kekhawatiran, ketakutan dari rejim yang diperpanjang tangan kepada aparat pemerintah. Karena kenapa? Kami bersama panitia, bersama tim advokasi sudah melakukan apa yang seharusnya kita tempuh, yaitu pemberitahuan. Semua sudah dilaksanakan dengan baik dari tingkatan Polda, Polres, akan tetapi sekecil Polsek bisa melakukan tekanan yang luar biasa. Ada apa ini? Ke depan, apabila nanti rencana kawan-kawan melakukan aksi demonstrasi, saya mengingatkan kepada aparat kepolisian khususnya untuk berlaku dengan baik, berlaku dengan profesional, tidak menjadi alat kekuasaan. Lakukanlah selaku kepolisian yang memang melindungi, mengayomi rakyatnya sesuai dengan undang-undang, bahwa rakyat dijamin oleh undang-undang untuk mengungkapkan pendapat. Itu kira-kira jadi catatan bahwa benar. Akan tetapi berkat kegigihan, kekuatan, keingin perubahan dari masyarakat semuanya yang berada di sini, cinta Indonesia sesuai dengan lambang yang kita gunakan ini, bahwa kami ingin Indonesia ini menjadi lebih baik dengan perubahan yang total sesuai dengan isi dari press release tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Terima kasih. Cukup sekian dari konferensi pers kita yang sudah kita bacakan dalam bentuk pernyataan sikap Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada media yang sudah meliput secara objektif dan juga secara jujur, dan harapannya bahwa hal ini bisa tersebar, kawan-kawan media bisa membantu ataupun juga dalam beritanya bisa akhirnya membangkitkan marwah para pembacanya untuk sama-sama kita bergerak, sama-sama kita menyatakan bahwa Mei bersatu untuk rakyat, Mei melawan sampai menang, dan Mei kebangkitan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup pelajar, hidup rakyat Indonesia. Dan juga tambahan untuk perihal dari Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia hari ini, yang selama 3 hari kita laksanakan, sebenarnya yang sangat menjadi pijakan adalah kita mengambil marwah dari apa itu gerakan 1908, itu yang kita kenal sebagai peristiwa kebangkitan nasional, dan di mana secara sejarah kita sangat mengetahui bahwa 1908 tepatnya 20 Mei adalah titik kesadaran rakyat terhadap bangsa Indonesia, terhadap kondisi bangsa. Dan kita juga sangat mengamini bahwa Mei 2022 yang kita memberikan tagline sebagai Mei Bersatu untuk Rakyat, ini menjadi juga sebagai marwah ataupun menjadi pijakan yang memang akhirnya masyarakat sudah dalam titik kesadarannya terhadap bangsa, terhadap kondisi yang hari ini terjadi. 1908 kebangkitan nasionalnya adalah bagaimana mereka mencoba berupaya untuk bangkit dan juga mencoba berupaya untuk memerdekakan negara Indonesia yang memang prakondisi sangat amat jauh di 1908 hingga 1945. Dan hari ini tahun 2022, saya sebagai mahasiswa atas nama Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian serta pengabdian terhadap masyarakat, rakyat yang saya bawa adalah orang tua saya dan orang tua teman-teman saya yang memang sudah menjadi rakyat Indonesia. Lalu ketika memang bicara kebangkitan nasional 2022, ini berbicara bahwa orang tua saya harus bangkit dari PHK, orang tua saya harus bangkit dari keluhannya terhadap naiknya bahan-bahan pokok dan lain-lainnya, dan juga rakyat harus bangkit
dalam hal menuntut untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya bahwa hari ini kita berbicara bahwa darurat oligarki dan darurat KKN ini hanya melahirkan peraturan-peraturan hukum yang memang akhirnya menjadi transaksi politik, bukan akhirnya hukum menjadi panglima. Ini yang memang kita menyatakan sikap dari pernyataan sikap yang kita sudah buat selama sebanyak 17 poin. Ini kita tidak bergeser dari konstitusi sedikit pun. Bahkan kita menyatakan bahwa tata ulang kembali hukum yang memang berdasarkan dan juga berlandaskan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Bung, saya nambahin sedikit. Saya dulu. Begini, saya hanya ingin menekankan kepada aparat kepolisian, khususnya pada aparat kepolisian, saat adik-adik mahasiswa dan masyarakat turun ke jalanan, menyerukan, menyuarakan aspirasinya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kepolisian harus benar-benar profesional, harus benar-benar bisa melindungi rakyat. Adik-adik mahasiswa ini sudah disebutkan tadi di sini di dalam press release mengatakan bahwa hal-hal ini sangat baik. Ini memang suatu aspirasi yang memang datang dari keadaan saat ini. Keadaan saat ini yang memang harus diluruskan, harus ditegur kepada pemerintah bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama tentang KKN. Itu. Jadi sekali lagi saya khusus kepada Kapolri dan jajaran untuk tidak berlaku anarkis, untuk tidak berlaku represif. Apabila itu terjadi, tentunya akan berhadapan dengan rakyat. Itu saja. Terima kasih. Saya sekedar menambahkan, mungkin sebelumnya nama saya Eeng, saya dari aktivis 98, dan sebelah saya nih kemarin tadi Wawan Leak juga sudah menyatakan, Bun Adit juga. Nah jadi saya menyatakan bahwa reformasi 98 ini telah diselewengkan, telah dirampok, dan telah keluar dari jalur yang seharusnya. Karena itu, karena hasil dirampok inilah maka kita akan merebut kembali apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan saya yang dulu gugur pada hari ini 24 tahun yang lalu. Saya akan kembali merebut dan memperjuangkan kembali reformasi yang sebenarnya. Kembali ke rel dan memperjuangkan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan rakyat masyarakat yang seadil-adilnya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Hidup rakyat. Dugaan tekanan yang kemarin dirasakan itu, apakah ada rencana untuk melapor ke polisi atau bagaimana? Jadi begini, memang sejak hari ke-1 kami sudah melakukan komunikasi dengan pengelola khususnya, dan kami sudah melihat nyata-nyata tim pengelola ini ada dalam tekanan. Jadi mereka sama sekali tidak memberikan kunci, terutama aula, kan? Karena memang kegigihan dari teman-teman mahasiswa dan tim penyelenggara ini, sehingga kami tetap menyelenggarakan di penginapan. Baru malam itu penginapan kuncinya bisa keluar. Nah, ada beberapa kerugian-kerugian yang kami dapat, yang kami rasakan. Mungkin kami sedang kaji dengan tim advokasi untuk melakukan kemungkinan-kemungkinan. Kalau kemarin sudah kita menyatakan akan melakukan upaya hukum terhadap pengelola, tetapi kami akan kaji hal-hal apa saja yang kira-kira kami mungkinkan untuk melakukan upaya hukum dari tim advokasi. Itu kira-kira. Bung izin, kalau untuk maksud konsolidasi hari ini untuk langkah kedepannya bagaimana? Oke, untuk langkah kedepannya, bahwa telah kita juga cantumkan dalam pernyataan sikap kita atau press release kita bahwa di poin 15 kita menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, aktivis dan lain-lain untuk bergerak bersama-sama ke Tugu Reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022. Besok. Karena kenapa kita mengambil tanggal 13 Mei 2022 itu sebagai momentum yang tepatnya hari ini pada 12 Mei, momentum 24 tahun dari meninggalnya, gugurnya pahlawan reformasi yang memang salah satunya adalah mahasiswa. Itu yang memang akhirnya kita besok sama-sama menyatakan ataupun juga coba untuk renungan, untuk mengenang dan juga untuk tabur bunga ke Tugu Reformasi. Itu sebagai bentuk juga bahwa kita menyatakan di Tugu Reformasi bahwa perjuangan tidak hanya selesai di 1998, tetapi kita juga menyatakan bahwa 19 hingga 20 Mei 2022 kita akan melaksanakan aksi serentak di Jakarta, dan juga di poin 16-nya terhitung dari tanggal 13 sampai 17 Mei 2022 kita akan aksi serentak di seluruh wilayah khususnya Jabodetabek dan seluruh wilayah yang memang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini. Artinya kan ini banyak kawan-kawan dan juga orang tua dan elemen kita yang memang dari daerah baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Mereka akan kembali lagi ke kampung halamannya
dengan membawakan hasil dari konsolidasi ini. Hasil dari konsolidasi ini yang memang akhirnya diterapkan di sana untuk segera sama-sama kita satu persepsi dari hasil konsolidasi ini. Nah, yang di Jakarta itu kira-kira aksinya di mana? Di Patung Kuda atau di DPR atau di mana? Tanggal 13 Mei sudah saya sampaikan tadi bahwa besok kita akan sama-sama di Tugu Reformasi. Jam berapa, Bang? Besok itu kita habis sholat Jumat. Sedikit tambahan ya. Bentar, kalau untuk di 19 dan 20 Mei 2022 kita tidak bisa jelaskan sekarang karena itu udah masih dalam rangkaian lagi untuk kita sama-sama berkonsolidasi lagi di luar dari KNRI ini atau Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini. Kita sama-sama akan satu barisan dan kita juga samakan satu persepsi untuk kita bergerak di tanggal 19 hingga 20. Bung, apakah ada sinergi dengan elemen lain, misalnya BMSI, BEM UI, AMI dan sebagainya? Buruh? Ya. Asosiasi buruh maksudnya? Ya. Tentunya sebelum pelaksanaan KNRI, kami panitia sudah mengundang seluruh elemen untuk ikut terlibat. Tapi mungkin kawan-kawan kita memiliki agenda lain, tapi persatuan-persatuan itu tidak terelakkan. Bahwa kemudian kawan-kawan yang kami undang itu hanya tidak bisa hadir, tapi bukan tidak ingin bersatu. Mereka menyatakan sikap sepakat untuk bersatu bersama rakyat. Kirim pesan dengan konsolidasi ini mereka sepakat. Kirim pesan berarti. Baik, kirim pesan, kirim undangan. Kami sudah kirim undangan. Dan mereka ingat, menyatakan sepakat dengan apa? Kirim WA gitu. Kita sepakat untuk bersama-sama melawan KKN, melawan oligarki. Dan ingat, gerakan kami bukan untuk makar. Bukan untuk makar. Tapi ada Undang-Undang 28 tahun 99. Penyelenggaraan tata kelola negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini undang-undang. Jadi kami meminta pemerintah untuk taat terhadap undang-undang. Dengan ditangkapnya Dirjen Kemendak soal kenaikan minyak goreng, tidak juga menurunkan harga. Ini adalah praktek KKN. Praktek KKN sudah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Bahwa kekuasaan ini jadi milik anak. Anaknya wali kota, mantunya wali kota. Ini adalah praktik-praktik nepotis. Korupsi, kolusi, dan nepotis tidak bisa dipisahkan. Bahwa korupsi pasti ada penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Korupsi nggak mungkin sendiri, pasti rame-rame, nepotis. Mungkin itu aja. Ingat, kami bukan untuk makar. Bukan untuk menurunkan. Bukan, kami bukan untuk makar. Dan membubarkan sesuatu. Tidak. Target kami jelas melawan praktek-praktek penyelenggaraan negara yang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, melawan oligarki. Kalau antisipasi dari 11 April kemarin kan isu di DPR itu gimana antisipasi? Baik gini. Kami KNRI ini Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang memang kita tergabung dalam KRL-KKN, Komite Rakyat Lawan KKN. Secara komponen KRL-KKN-nya, secara nama dan bendera KRL-KKN-nya 11 April kemarin memang kita tidak turun, tapi aliansi-aliansi dalamnya banyak yang memang turun aksi pada tanggal 11 April 2022 kemarin. Kita sangat support betul terhadap kawan-kawan yang memang ikut aksi kemarin di DPR, karena kawan-kawan di daerah yang di Palembang yang hari ini hadir, mereka adalah pelaku sejarah di 11 April kemarin yang melakukan pendudukan di Jembatan Ampera pada tanggal 11 April 2022. Makanya ketika kita ditanyakan soal 11 April 2022 dan kita untuk menyambut bulan Mei sebagai Mei Bersatu untuk Rakyat bagi kita, saya ingin menyatakan bahwa April telah membara dan kita siap untuk Mei untuk bersatu. Melawan sampai menang. Melawan sampai menang, Mei kebangkitan nasional, Mei selamatkan Indonesia. Melawan sampai menang, sampai tuntas. Ya, Ibu. Atas nama perempuan Indonesia yang melawan, kami mendukung penuh semua keputusan dan hasil dari konsolidasi nasional Mei 2022. Hidup emak-emak yang melawan, hidup perempuan Indonesia yang melawan. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Berarti kita besok ada Tuntutannya apa enggak? Kenapa? Tuntutannya Tuntutannya? Ya, kita mesti paham dan sadar bahwa carut-marut di Republik ini akar masalahnya adalah pola yang diterapkan oleh oligarki. Tuntutannya adalah merekonstruksi ulang peranata tata bernegara dan berbangsa. Karena apa? Karena dengan pola yang diterapkan oleh oligarki itu merusak yang namanya peranata budaya, ekonomi, sosial, politik yang ada di Republik ini.
Jadi kami sebagai aktivis 80-an mempunyai harapan kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya, kepada teman-teman mahasiswa bahwa sudah menjadi kewajiban moral bangsa anak yang warga negara Indonesia, kalau memang mereka mempunyai rasa cinta kepada Indonesia, itu harus menumpas yang namanya KKN dan membongkar yang namanya oligarki. Dan kita akan dengungkan gelora perlawanan terhadap KKN dengan membongkar oligarki di setiap lekuk kehidupan rakyat di Republik Indonesia. Kami akan minta kepada teman-teman, kami akan serukan kepada rakyat Indonesia untuk melawan yang namanya oligarki. Itu akar masalahnya. Mungkin ada tambahan. Oke Bang, bagaimana cara melawan oligarkinya Bang? Melawan oligarki tidak ada kata lain. Kekuatan rakyat. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kita pernah mempunyai sejarah dengan 98 kemarin. Tapi ini belum tuntas. Reformasi dikhianati. Ada invisible hand tahun 98 itu yang tidak muncul di permukaan adalah oligarki. Oligarkilah yang menciptakan KKN yang lebih dahsyat daya rusaknya di Republik ini. Itu kita serukan perlawanan, kita bangun perlawanan dimanapun tempatnya. Kita bangun organisasi rakyat dimanapun tempatnya. Dengan tentunya kami siap dipimpin oleh anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa. Karena mahasiswa lah ujung tombak dan tongkat estafet kami. Dari angkatan 80, 90, 98 dan sekarang 2022. Perbedaan KKN dan oligarki dari dulu ya 98 sama zamannya rezim Jokowi itu seperti apa? Lebih parah mana? Kalau ngomong lebih parah sekarang. Karena sekarang ini bukan hanya KKN dari sisi rental, tapi dari sisi budaya pun mereka sudah mempunyai daya rusak yang luar biasa. Ini jadi kalau kita ngomong merekonstruksi ulang peranata budaya, sosial, politik, ekonomi, itu yang penting. Kalau 98 kemarin hanya masalah KKN di lingkungan istana, sekarang sudah menjadi budaya. Karena apa? Oligarki menggunakan pola-pola budaya, menggunakan pola-pola adu domba, yang pasti kami dari KRL, Komite Rakyat Lawan KKN, ketika ada penguasa menciptakan dua kelompok yang saling berhadapan, kita akan tetap bersama rakyat. Tindaksnya kan jelas sih, tanggal berapanya. Kalau hidden settingnya nggak bisa Terus ya. Gimana isu-isu dari didanai ini, didanai sama tokoh-tokoh tertentu? Periksa aja kantongnya teman-teman. Kan kemarin urunan Mas. Oh iya? Iya. Nggak apa-apa nih kita tanya soal itu. Jangan pengamat ya. Jangan. Saya sebagai peserta juga ikut turunan Bro. Oh gitu. Gotong royong. Gotong royong. Ya, kerja gotong royong. Lu duluan yang nanya. Oh iya, gua tanya langsung aja. Ya, langsung aja. Baik, Bang Ubed, komentarnya atas hasil dari hari ini. Pertama saya ikut terlibat dalam beberapa diskusi intensif di komisi dan luar biasa perdebatannya, dan mahasiswa juga memberikan pandangan-pandangan yang sangat rasional ya tentang berbagai persoalan, sehingga kemudian kemampuan untuk mendengar itu tumbuh di beberapa komisi-komisi yang ada. Kemudian yang kedua, yang menarik, aspirasi dari daerah itu juga dimasukkan. Misalnya kasus status penduduk di Mesuji, kemudian kasus di Wadas, kemudian di beberapa termasuk di Sulawesi dan lain-lain. Termasuk juga beberapa contoh kasus yang menyampaikan aspirasi tentang jalan-jalan yang rusak di pedesaan. Saya kira itu satu bentuk konsolidasi nasional yang baik untuk mengungkap atau menangkap pesan penting dari masyarakat daerah. Dan yang paling utama banyak diperdebatkan dan menjadi aspirasi mayoritas itu adalah
bahwa kerusakan republik ini karena bangsa ini, pemerintahan ini masih menampakkan performa koruptif. Makanya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu menjadi musuh bersama, musuh rakyat. Dan di balik KKN itu, faktor utama yang menumbuh suburkan KKN adalah oligarki. Karena oligarki seolah-olah melindungi dan memberikan kenyamanan bagi elit politik untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif. Jadi makanya di antara tagline yang kemudian muncul adalah KKN musuh rakyat, oligarki hancurkan. Bukan yang muncul ya di dalam perdebatan. Jadi saya mengapresiasi itu hasil dari konsolidasi nasional ini, dan ini menariknya bukan hanya menyampaikan beberapa persoalan dan sikap tegas dari mahasiswa dan rakyat yang hadir, tapi juga mereka memutuskan bahwa ada agenda aksi setelah ini. Nah, itu penting. Pak Ubed bakal ikut nggak aksi agenda aksi? Saya akan ikut pada waktunya yang tepat. Mungkin besok saya akan usahakan hadir karena peristiwa reformasi 98 itu kan salah satu peristiwa bersejarah, ditembaknya teman-teman mahasiswa Trisakti pada waktu itu, dan kita doakan semoga semua itu ditempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Kemudian yang kedua, kenapa saya misalnya hadir di tabur bunga di Trisakti itu dalam rangka untuk mengingatkan, merenung dan mengingatkan bahwa semangat memperbaiki bangsa ini sampai harus mengorbankan jiwa anak-anak muda yang sebetulnya mereka kawan-kawan kita yang punya masa depan. Jadi untuk menggugah bahwa pengorbanan itu kenapa kemudian hari ini dihianati oleh mereka yang atas nama kekuasaan. Mereka nggak sadar apa bahwa mereka bisa ikut berpesta politik itu karena perjuangan teman-teman yang gugur pada tahun 98. Karena itulah peristiwa membuka ruang demokrasi sehingga demokrasi dinikmati oleh mereka. Tapi problemnya ketika mereka menikmati demokrasi itu dalam versi mereka, justru mereka menumbuh suburkan KKN dan mereka bersekongkol dengan oligarki predator. Saya sebutnya oligarki predator. Karena mereka betul-betul merugikan rakyat banyak. Saya kira itu. Cukup ya? Iya. Terima kasih. Makasih Bang. Sama.